Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Aduh, kelihatannya kalau lemas sudah sarapan belum? Belum. Aduh, biar semangat. Ibu mau ajak kalian ice breaking nih. Ice breakingnya gini. Kalau ibu bilang bagaimana kabar kalian hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, berubah, berprestasi, oke? Oke, Bu. Kita mulai ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berubah, berprestasi. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kita absen dulu ya. Coba lihat kanan kirinya udah ada belum temennya? Udah lengkap belum? Sudah. Oke. Tapi belum lengkap. Kalau belum di absen satu-satu. Nanti kalau ibu panggil namanya, kalian jawab hadir ya. Iya. Oke. Aisyah, Hadir Bu. Nisfa, Hadir Bu. Maradita, Hadir Bu. Wulan, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Nauror, Hadir Bu. Elsa, Hadir Bu. Kinara, Hadir Bu. Laila. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Sebelumnya nih, untuk mengingat lagi, kira-kira kalian ada yang ingat nggak? Kita minggu lalu belajar materi tentang apa? Oke, Mbak Nisfa, silakan. Izin menjawab Bu, minggu lalu mempelajari materi tentang biosfer. Oke, betul. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Saya Bu, Oke, Mbak Nauror. biosfer sendiri itu merupakan salah satu ilmu geografi yang membahas mengenai seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi serta interaksinya dengan unsur-unsur di permukaan bumi ini. Oke, good. Jawaban dari Mbak Nisfa sama Mbak Nauror. Nah, buat kalian ada yang tahu nggak nih materi hari ini yang mau kita pelajarin apa? Oke, Mbak Kinara, silakan. Setahu saya setelah materi biosfer itu materinya antroposfer. Oke, betul. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan bisa dan mampu untuk mengetahui apa itu antroposfer, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dinamikanya terhadap kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, ini Ibu ditelepon kepala sekolah. Ibu izin sebentar ya. Iya. Oke, iya. Kalau iya. Oke, Ibu. Baik. Mohon maaf anak-anak, ternyata Ibu dipanggil ke ruangan kepala sekolah sebentar. Jadi Ibu harap kalian bisa tenang ya, duduk di bangku masing-masing agar gak mengganggu kelas lain. Nah, Ibu minta kalian membaca dulu materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kalian buka bab antroposfer halaman 10. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Ibu izin tinggal ke ruangan kepala sekolah dulu ya, sebentar. Ya Bu. Maaf ya anak-anak kalau ibu lama. Waduh, masih pagi kok udah lemes sih. Kita berdiri dulu ya, kita ice breaking dulu biar melatih kefokusan sebelum memulai materi pada hari ini. Ibu ada permainan, perintahnya gampang banget. Kalau ibu bilang klops, tepuk tangan 2 kali. Boom, tepuk meja 2 kali. Kemudian kalau ibu bilang pen, ambil penanya. Oke, paham? Paham. Kita mulai ya. Klops, klops, boom, boom, klops, 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 boom, klops, pena. Sekali
lagi mau? Mau. Oke, klops. Boom. 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 Klops. Klops. Ambil penanya. Oke, tepuk tangan dong buat kalian. Nah, silakan duduk, silakan. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu kasih video cuplikan buat pengantar kalian nih, biar makin paham. Bisa kalian cermati dengan seksama ya videonya, oke? DKI Jakarta selama 496 tahun telah menjadi jantung dari aktivitas masyarakat dengan segala pembangunannya. Berdasarkan data BPS 2021, Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia dengan jumlah populasi 10,6 juta penduduk dan kepadatan penduduk mencapai lebih dari 15.000 jiwa per kilometer persegi. Kampung Rawa, Johar, Jakarta Pusat menjadi kelurahan terpadat nomor 1 di Jakarta. Wilayah ini memiliki lebih dari 23.000 jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 91.000 jiwa per kilometer persegi. Di Kampung Rawa tak sulit menemukan deretan pemukiman padat penduduk dengan bangunan rumah yang sempit dan jarak perhimpitan satu sama lain. Kondisi yang jauh dari lingkungan tempat tinggal yang layak huni dan memadai. Salah satu warga, Eti, mengaku tinggal di sini lebih dari 61 tahun sejak ia lahir. Di rumah petak seluas 3 kali 5 meter persegi ini, ia hidup bersama suami dan ketiga cucunya. Tanpa toilet dan dapur, ia terbiasa beraktivitas harian masak dan mencuci baju di teras depan rumah. Bahkan menumpang ke toilet saudara atau membayar toilet umum. Menurutnya, tak sedikit masalah di lingkungan padat penduduk ini, mulai dari masalah banjir, kemacetan, akses, hingga saluran air yang menimbulkan genangan yang menjadi sarang jentik nyamuk. Banjir, tempat banjir segini dulu. Saya banjir segini. Ini emang ini suka banjir. Oh dulu enggak, kalau dulu susah motor biasa aja. Sekarang yang banyak motor sekarang. Ya, sekarang banyak nyamuk, dulu mah nggak ada. Dulu mah nggak ada nyamuk, sekarang pas segini nih banyak nyamuk nih. Menurut Direktur salah satu organisasi non-profit dengan misi membuat Jakarta kota layak huni, kepadatan Jakarta salah satunya disebabkan oleh pembangunan yang terpusat di daerah tertentu, sehingga banyak orang menuju ke pusat kota. Tapi kita kepadatan itu terlalu terkonsentrasi pada area-area tertentu yang komersil value-nya tinggi, jadi tidak merata. Simpelnya adalah memang transportasi kita cuma ada di situ sekarang. Jadi orang-orang akan kembali lagi ke daerah-daerah yang memudahkan mereka untuk mencari tempat tinggal maupun tempat bekerja. Guna menyiasati masalah kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan di Jakarta, pemerintah telah berupaya menyediakan perumahan melalui skema hunian vertikal seperti rusun dan apartemen. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat layak huni atau livability kota. Wendy menjelaskan, pembangunan rumah vertikal saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Seperti ketersediaan fasilitas elektrik yang memadai, area outdoor, taman bermain anak hingga ventilasi udara yang baik, dan langit-langit yang cukup tinggi. Selain itu, sebaiknya pembangunan rumah vertikal berada di lokasi yang tak jauh dari sumber ekonomi warga. Misalnya dia nelayan, harus kan dipindahkan ke area-area yang memang misalnya dekat pasar ikan atau apa. Jadi dia tetap bisa bekerja sesuai dengan pengalamannya, ya, untuk hal seperti itu. Nah, tidak bisa semuanya dipindah, kamu harus semuanya kerja di misalnya di pabrik semen gitu, something like that. Itu nggak bisa. Itu tidak akan membuat mereka menjadi comfortable di tempatnya yang baru. Mereka akan pindah lagi, kembali lagi ke tempat yang asalnya. Selain fasilitas dasar yang mengatakan penting pula property management atau SOP pengelolaan rumah susun memenuhi standar. Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemprov termasuk Kementerian PUPR dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta masih belum merespon terkait pembangunan rumah vertikal di Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, dari penjelasan video tadi, apa sih yang bisa kalian tangkap? Boleh angkat tangan? Saya Ya, silakan Mbak Yani. Kalau saya lihat dari video tadi itu tentang kayak kepadatan penduduk di suatu kota.
Iya, betul sekali, kepadatan penduduk. Ada yang mau menambahkan lagi? Di Jakarta tadi seperti macet, kemudian sampahnya kemana-mana yang bisa mengakibatkan banjir. Ada yang mau menambahkan lagi? Udah, nggak ada? Oke, kita masuk ke materi hari ini, yaitu dinamika antroposfer. Apa sih antroposfer itu? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Iya, silahkan. Antroposfer itu ilmu geografi yang membahas mengenai seluruh dinamika manusia. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Yani. Ini ada reward dari Ibu buat Mbak Yani, biar semangat. Makasih, Bu. Nah, antroposfer itu, antropos berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan sphera yang berarti lingkungan. Atau antroposfer itu bisa disebut dengan lapisan manusia. Kemudian, bagaimana sih persebaran antroposfer itu? Nah, tidak semua tempat di bumi ini dapat ditinggali manusia. Hanya sebagian besar yang berupa daratan dan sisanya itu lautan. Nah, bentangan daratan hanya 29% dan itu pun terbagi dengan 12% sebagai pegunungan berupa pegunungan, hutan dan rawa, kemudian 6% berupa daerah kutub dan 5%-nya berupa gurun. Hal ini dikarenakan karena iklimnya yang sangat parah. Kemudian yang keenam yaitu hanya sisa 6% yang dapat ditinggali manusia dan berupa daratan tempat tinggal manusia. Kemudian ini ada bidang kajian antroposfer. Yang pertama, sejarah dan faktor perkembangan penduduk. Yang pertama, pada zaman nomaden atau semi nomaden, kisaran kurang dari 5.000 sebelum Masehi. Nah, ini. Kemudian yang kedua ada zaman negara kota. Ini kisaran dari 5.000 sebelum Masehi hingga 0 Masehi. Dan yang warna ungu ini pada zaman kerajaan, ini kisaran 0 sampai 1.500 Masehi. Dan yang sekarang era global dari 1.500 Masehi hingga saat ini. Kemudian faktor persebaran penduduk. Yang pertama ada faktor fisiografis berupa kesuburan tanah, iklim, dan yang kedua faktor biologis, ini berupa kelahiran, kematian, dan yang ketiga ada faktor kebudayaan dan teknologi. Selanjutnya ada kuantitas penduduk. Yang pertama ada sumber data penduduk, ini seperti sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Kemudian dinamika penduduk, mobilitas penduduk, dan bonus demografi. Dan kajian bidang antroposfer yang ketiga yaitu kualitas penduduk. Yang pertama tingkat pendidikan. Menurut kalian tingkat pendidikan di Indonesia ini sudah tinggi, rendah, atau masih sedang? Sedang. Jawabannya masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan data BPS pada tahun 2020, yaitu hanya yang melek huruf hanya 88%, dan itu dibagi dengan yang sekolah SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dan faktor apa sih yang membuat tingkat pendidikan di Indonesia ini rendah? Salah satunya yaitu kesadaran yang rendah. Banyak orang tua dengan pemikiran kuno, untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi, kan nanti juga ada di dapur. Kemudian ada lagi nih, pendapatan. Memang dulu ada pepatah, banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang banyak anak makin banyak pengeluarannya, sedangkan orang tuanya pendapatannya sangat terbatas. Kemudian pada gambar ini sarana kalau di kota pendidikan sarana pendidikannya memang bagus, tapi bagaimana kalau di pelosok seperti Papua? Sekolah tidak memakai sepatu, kemudian tidak ada bangku, dan seperti itu. Selanjutnya ada tingkat kesehatan.
di Indonesia ini tingkat kesehatannya juga masih terbilang rendah karena Indonesia kan luas ya. Kemudian fasilitasnya, infrastrukturnya ini belum bisa memadai semua daerah di Indonesia. Kemudian mata pencaharian. Mata pencaharian warga negara Indonesia ini berupa apa? Petani. Dan padahal di Indonesia ini sebagian besar itu berupa lautan. Tapi mengapa orang-orang itu banyak yang memilih menjadi petani? Salah satunya karena tidak memiliki keahlian untuk bisa terjun dalam nelayan. Cuman jadi mereka itu kalau ke pantai, kalau ke itu cuman mancing aja. Kalau mancing sehari kan cuma dapat 1 ember ya. Kalau punya keahlian kan bisa lebih banyak lagi. Kemudian petani ini rata-rata di Indonesia tidak memiliki lahan sendiri, jadi bekerja di lahan orang, yang mana nanti gajinya juga sangat sedikit. Kemudian yang terakhir ada pendapatan per kapita. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, berapa jumlah penduduk dunia? Ada yang bisa bantu jawab? Nanti Ibu kasih reward. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Wulan. Penduduk di dunia kurang lebih 8 miliar, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Wulan. Ini. Kasih. Iya. Ada lagi nih, negara mana yang paling banyak penduduknya? Silakan Mbak Kinara. Cina, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Kinara. Dan yang terakhir, berapa sih jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024? Bu. Ya, silakan Mbak Laila. Di Indonesia ada sekitar 279 juta jiwa. Wow, banyak sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Laila. Nah, selanjutnya ini ada data jumlah penduduk pada tahun 2024. Kepadatan pada tahun 2024 154, naik 1 tingkat dari tahun 2023. Ternyata cuplikan video tadi itu Jakarta termasuk kota yang populasinya paling tinggi di Indonesia. Makanya banyak sampah, terus yang bisa mengakibatkan banjir, polusi meningkat, kemudian konflik sosial juga meningkat. Dan yang kedua ada Surabaya yang kita tempati saat ini. Efek dari banyaknya kepadatan penduduk itu apa aja? Yang pertama, ya kayak tadi, polusinya, kemudian macet. Iya, Surabaya macet ya. Iya. Selanjutnya, coba sebutkan fenomena alam yang diakibatkan antroposfer. Saya, Bu. Oke, Mbak Laila silakan. Kematian. Bagus. Yang lain? Kelahiran, Bu. Kelahiran. Kemudian Kepadatan penduduk. kepadatan penduduk atau perpindahan penduduk. Boleh, bagus. Nah, dan sekarang yaitu tentang aspek-aspek kependudukan dalam lingkup antroposfer. Yang pertama ada jumlah dan perkembangan penduduk, 2 pertumbuhan penduduk, 3 persebaran dan kepadatan penduduk, dan yang keempat kualitas penduduk, terakhir mobilitas penduduk. Sebelum Ibu ada kuis nih selanjutnya, tapi sebelum itu apa ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke kuis ya. Boleh dibuka HP-nya? Sudah? Ibu mulai ya. Bentar, Bu. Belum, Bu. Sudah? Sudah semua? Oke. Belum. Oh, belum.
Oke, Ibu mulai. Waktunya 3 menit dari sekarang. Udah selesai? Sudah? Sudah. Ibu akhiri ya. Wah, tepuk tangan ya, Mbak Yani. Nah, dari hasil kuis tadi, belum maksudnya belum. Nah, dari hasil kuis tadi yang peringkat 1 sampai 3 ke kelompok A, 4 sampai 6 kelompok B, dan yang terakhir kelompok C. Ibu mau kasih tugas kelompok buat kalian. Ayo silakan pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, tapi tetap ya nanti pengumpulannya secara individu. Lalu nanti salah satu dari perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk presentasi. Oke, paham? Paham. Silakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Gimana, ada kesulitan? Kelompok 2 gimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Sejauh ini Oke, masih belum. bagus. Yang kelompok 3, kelompok C ada kesulitan? Pintar. Tetap kondusif dan jangan rame.
Ada yang udah selesai? Sebentar, Bu. Oke. Waktunya kurang setengah menit. Ya. 30 detik. Oke, sudah anak-anak. Waktunya sudah habis. Nah, dari kelompok A, B, dan C, kelompok mana nih yang mau maju duluan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Bulan, kasih ongkos dulu buat Mbak Bulan. Silahkan dibaca soalnya. Perkenalan dulu ya. Oh iya, Bu. perkenalan dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan dari kelompok B. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Soalnya dulu ya, Bu ya. Ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika antroposfer dan berikan contoh perubahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Setelah saya diskusi dengan kelompok, jadi dinamika antroposfer mengacu pada perubahan dan interaksi yang terjadi di antara manusia dan lingkungan mereka. Ini melibatkan pengaruh manusia terhadap lingkungan fisik, biologis, sosial, dan ekonomi. Perubahan ini seringkali terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia yang melibatkan penggunaan sumber daya alam, pemukiman manusia, produksi industri, pertanian, transportasi, dan sektor-sektor lain yang mempengaruhi lingkungan. Contohnya yaitu pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor dan pabrik, pencemaran air oleh limbah industri atau domestik, serta pencemaran tanah oleh bahan kimia seperti pestisida dan limbah padat. Sudah, Bu. Oke, kasih ongkos dulu buat Mbak Bulan. Mbak Bulan boleh sih, boleh duduk sekarang. Kemudian yang mau maju kelompok A atau kelompok C? Oke, silakan Mbak Niswa. Perkenalan dulu nih dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Niswa, perwakilan dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Analisislah dampak pertumbuhan populasi manusia terhadap penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. Berikan contoh nyata dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Pencemaran lingkungan. Pertumbuhan populasi manusia juga berkontribusi pada peningkatan pencemaran lingkungan seperti air, polusi udara, dan tanah. Aktivitas manusia seperti industri, transportasi, dan pembangunan menyebabkan emisi polutan yang merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Solusi, penggunaan emisi polutan dapat dicapai melalui penggunaan teknologi bersih, regulasi lingkungan yang ketat, dan kesadaran masyarakat. Contohnya seperti mengadopsi kendaraan listrik yang ramah lingkungan, menegakkan standar emisi industri yang ketat, dan mendorong penggunaan energi terbarukan seperti alternatif berbahan bakar fosil. Oke, jawaban yang luar biasa sekali dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nisa. Mbak Nisa boleh silakan duduk. Sekarang kelompok C yang maju. Oke, silakan perkenalan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Wanita Fitrianti, perwakilan dari kelompok C, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa pertumbuhan populasi manusia dapat berdampak pada lingkungan?
Jawabannya, pertumbuhan populasi manusia dapat berdampak pada lingkungan karena manusia adalah bagian dari ekosistem dan ketergantungan mereka pada sumber daya alam serta interaksi mereka dengan lingkungan memiliki konsekuensi yang signifikan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan pertumbuhan populasi manusia dapat berdampak pada lingkungan, yaitu penggunaan sumber daya alam. Semakin banyak manusia yang ada, semakin besar permintaan akan sumber daya alam seperti air, pangan, energi, dan bahan mentah. Pertumbuhan populasi yang cepat meningkatkan tekanan pada sumber daya alam ini. Pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan populasi dapat mengakibatkan eksploitasi berlebihan, degradasi habitat, dan penurunan kualitas sumber daya alam. Sudah. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Janita. Jangan lupa minum obat ya. Hasil dari diskusi kelompok A, B, dan C semuanya bagus, tapi lebih baik lagi kalau diberi peta konsep ya, agar lebih paham. Nah, kebetulan Ibu ada rapat nih buat review seperti peta konsep tadi. Silakan dikerjakan. Tetap pengumpulannya secara individu. Ibu tinggal dulu ya, Ibu ada rapat. Baik. Tetap kondusif, jangan ramai, jangan sampai mengganggu kelas sebelah, oke? Oke. Misi anak-anak mau tanya, ini kelasnya Bu Febi ya? Iya. Masuk ya anak-anak? Iya. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Bu Febi tadi masih ada rapat, jadi Bapak di sini akan menggantikan Bu Febi untuk sementara waktu. Bagaimana materi Bu Febi tadi? Menyenangkan atau tidak anak-anak? Seru, Mak. Menari. Apakah ibunya cerewet anak-anak? Iya, Pak. Jadi langsung saja, Bu Febi tadi menjelaskan apa ya? Saya izin menjawab, Pak. Ya, yang keras suaranya ya. Ya, Bu Febi tadi menjelaskan mengenai antroposfer. Di mana antroposfer itu sendiri ilmu yang mempelajari tentang dinamika manusia yang ada di permukaan bumi ini. Jadi dinamika antroposfer itu anak-anak ya, fenomena yang mempelajari perilaku manusia di permukaan bumi. Nah, perilaku apa saja Pak? Jadi dinamika antroposfer itu mempelajari tentang perilaku manusia yang kematian, emigrasi, kelahiran, dan transmigrasi. Nah, terus apakah itu berpengaruh Pak pada lingkungan? Oh ya, jelas berpengaruh. Pengaruhnya itu kayak perkembangan kota, lalu perkembangan ekonomi dan pengangguran, terus tingkat polusinya juga. Kurang lebih itu saja materi yang dibawakan Bu Febi. Jadi sebelum kalian mengakhiri kegiatan hari ini, Bu Febi tadi mengamanai saya untuk menyuruh kalian membaca buku LKS halaman 20. Bisa dimengerti? Untuk materi hari ini, apakah kalian ada pertanyaan atau tidak? Belum. Belum. Kelihatannya sudah mengerti semua ini. Iya, alhamdulillah. Bagus. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa. Mbak Yani tolong dipimpin. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, oh ya, tadi saya hampir lupa. Tadi Bu Febi juga mengamanai saya untuk mengumpulkan tugasnya kepada saya. Tolong dikumpulkan. Nah, sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, Bapak mohon maaf pada kalian ya anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar urut masing-masing ya anak-anak. Baik, Pak.